Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini saya akan membuat sebuah video. Melalui video ini saya akan menyampaikan kuliah, yaitu materi perkuliahan terkait dengan perjanjian di luar KUH Perdata. Adapun perjanjian di luar KUH Perdata itu yang sering disebut dengan perjanjian non-minat dan in-non-minat. Perjanjian di luar KUH Perdata itu yaitu perjanjian in-nominat atau perjanjian tidak bernama. Oleh karena itu, perjanjian tidak bernama ini artinya perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW. Oleh karena itu, perjanjian in-nominat ini yaitu merupakan perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perjanjian yang tidak bernama, yaitu merupakan perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman, ia tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Adapun perjanjian in-nominat ini sebagaimana diatur di dalam pasal 13, kemudian diatur juga di dalam pasal 13-19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang masuk ke dalam perjanjian in-nominat ini yaitu perjanjian leasing, kemudian perjanjian sewa beli, kemudian kontrak joint venture, kontrak production sharing, kemudian franchise. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan perjanjian leasing. Ini perjanjian leasing ini sebagai salah satu daripada perjanjian in-nominat atau perjanjian di luar KUH Perdata. Apa itu leasing? Apa itu leasing? Nah, leasing ini adalah metode pembiayaan. Jadi leasing ini adalah metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Ini yang dinamakan dengan leasing. Kemudian yang kedua, bisa juga leasing itu adalah metode pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Seperti itu. Dan leasing ini juga merupakan perjanjian sewa usaha, perjanjian sewa usaha yang populer dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam bentuk penyediaan barang ataupun modal, berjangka dan pembiayaan berkala. Oleh karena itu, dalam pembiayaan ini tentu melibatkan beberapa unsur di sini, yaitu yang pertama apa yang disebut dengan lessor,
kemudian lese, supplier, dan terkadang di sini juga melibatkan pihak bank, ya. Kemudian penerima leasing ini siapa? Nah, pertanyaannya, penerima leasing ini siapa? Para penerima leasing ini adalah para pengusaha. Para pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan bisnis dengan tujuan untuk melancarkan aktivitas usahanya. Oleh karena itu, di sini para pebisnis itu di sini yang dimaksud dengan para pebisnis itu adalah lese itu sendiri. Sehingga di sini ada beberapa para pihak. Pertama, lesor itu sendiri. Lesor ini adalah pihak yang memberikan pembiayaan. Pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini, lesor bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat multifinance, ya, multifinance, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang leasing itu sendiri. Kemudian para pengusaha ini sebagai lese, yaitu merupakan pihak yang memerlukan barang. Pihak yang memerlukan barang modal. Barang modal mana dibiayai oleh lesor dan diperuntukkan kepada lese, ya. Kemudian selanjutnya, pihak yang ketiga itu adalah supplier. Supplier ini merupakan pihak yang menyediakan barang. Pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing. Jadi barang modal ini dibayar oleh lesor kepada supplier untuk kepentingan leasing. Ini supplier ini bisa dikatakan sebagai pihak ketiga, ya, pihak ketiga. Kemudian selanjutnya, para jenis-jenis leasing itu sendiri, yang pertama ada yang dalam bentuk capital lease, ya. Capital lease ini perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan benda, modal, dan kebutuhan benda modal ini kepada nasabah. Kemudian membayar pesanan di supplier. Ini bentuknya adalah capital lease. Kemudian selanjutnya ada operating lease. Jadi lesor membeli barang untuk disewakan kepada lese. Lese hanya perlu membayar biaya rental kepada lesor. Artinya apa? Di sini tidak memerlukan pihak ketiga, tidak membutuhkan supplier. Lesor itu langsung menyediakan barang modal kepada lese. Kemudian selanjutnya yang ketiga, jenisnya ada yang berbentuk sales tipe lese. Sales tipe lese ini penjualan barang produksi sendiri dengan mekanisme leasing. Nah, kemudian selanjutnya ada cross border lease. Cross border lease ini bisa dikatakan bentuk perjanjian leasing antar negara.
misalnya permodalan berupa pesawat atau permodalan dalam bentuk alat-alat militer. Nah, ini dinamakan dengan yang dinamakan dengan cross border lease. Kemudian selanjutnya ada leverage lease. Leverage lease ini permodalan dengan melibatkan pihak ketiga. Saya mengatakan tadi di sini ada supplier, kemudian ada pihak bank. Bisa jadi dalam dua ini adalah supplier atau pihak bank ini adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh lessor. Kemudian selanjutnya dalam hal ini tentu mekanismenya yang pertama itu adalah lessor membeli barang atas permintaan lessee misalnya. Selanjutnya memberikan kepada lessee secara leasing. Memberikan kepada lessee secara leasing. Lessee membeli barang sebagai agennya lessor. Sebagai agennya itu lessor dan mengambil barang tersebut secara leasing kepada lessor. Ini bentuknya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu lessee membeli barang atas namanya sendiri. Lessee membeli barang atas namanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya sebagai agen dari lessor dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor. Setelah lessee membeli barang atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi sehingga lessor kemudian menghaki barang tersebut dengan membayarnya. Setelah lessee membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada lessor dan mengambil kembali barang tersebut secara leasing. Ini adalah contoh dari sell and leaseback. Dan lessor sendiri yang mendapatkan barang secara leasing dengan hak untuk mendapatkan subleasing kepada lessee. Nah, kalau kita melihat, tentu di sini ada ciri-ciri. Ciri-ciri leasing itu yang pertama adanya jangka waktu sewa. Adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Kemudian yang kedua yaitu hak milik atas benda yang disewakan tetap berada pada pihak pemberi leasing. Kemudian yang ketiga, biasanya objek leasing berupa benda modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Yang keempat, adanya nominal cicilan yang besarnya telah disepakati. Nah, ini adalah bentuk daripada perjanjian leasing itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang masuk ke dalam perjanjian in nominat itu selain daripada lease ini apa yang disebut dengan sewa beli. Bapak Ibu Saudara, tentu kita ini adalah di antara kita sering melakukan suatu yang dinamakan dengan sewa beli tersebut, dan tidak sedikit dari kita melakukan hal itu, terutama
baik dari kalangan atas maupun menengah ke bawah itu melakukan praktik daripada sewa beli ini. Contohnya begini, kita sering melakukan apa istilahnya, kita sering melakukan kredit sepeda motor, kredit mobil, atau barang-barang elektronik yang lainnya. Di sini ada terjadi yang namanya sewa beli. Kenapa dikatakan sewa beli? Karena sewa beli ini merupakan suatu perbuatan hukum di mana antara para pihak tentu melakukan sewa beli ini dengan melalui perjanjian dan saling membutuhkan. Dalam hal ini tentu kita bisa tahu seperti praktik yang sering dilakukan oleh masyarakat, umpamanya dalam hal kredit sepeda motor. Nah, di sini kita sering melakukan kredit sepeda motor dengan perjanjian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Kredit sepeda motor yang dilakukan dengan pembayaran yang sudah ditentukan, ya. Pembayaran tersebut dilakukan dalam jangka waktu sekian tahun dan dalam pembayaran dalam beberapa kali cicilan. Artinya di sini kenapa dikatakan sewa beli? Bahwa kredit sepeda motor yang kita kredit itu adalah belum sepenuhnya menjadi hak milik daripada yang kredit sepeda motor tersebut. Artinya di sini masih menjadi hak milik daripada perusahaan yang pengadaan tersebut. Misalnya ada dua. Jadi di sini terkadang melibatkan tiga di sini melibatkan tiga unsur. Pertama, penyedia barang, yang kedua yang mengambil barang, yang ketiga yang menyiapkan pendanaan. Nah, itu. Nah, di dalam kaitannya dengan sewa beli ini, bahwa di mana si penyewa itu dikatakan sebagai penyewa apabila barang tersebut masih dalam cicilan atau masih dalam bentuk kredit, maka barang tersebut masih dikatakan sebagai barang sewaan. Oleh karena itu, hak daripada penyewa itu adalah masih hak milik sepenuhnya. Oleh karena itu, sering kita melihat bahwa ketika penyewa tidak ketika penyewa tidak memenuhi daripada perjanjiannya, umpamanya terjadi wan prestasi bahwa si penyewa tidak membayar cicilan sewanya selama sekian bulan atau 1 bulan, maka pihak penyewa
memberikan peringatan kepada kepada yang menyewa untuk membayar cicilan tersebut. Akan tetapi ketika peringatan tersebut masih diabaikan, maka tindakan yang diambil oleh pihak penyewa itu adalah dapat mengambil kembali barang yang disewakan kepada yang menyewa. Nah, ini karena apa? Karena masih berupa barang sewaan. Kemudian yang kedua, sejak kapan seseorang itu dikatakan sebagai pembeli? Jadi seseorang itu dikatakan sebagai pembeli ketika barang tersebut dibayar atau dicicil pada cicilan terakhir daripada pembayaran terakhir daripada cicilan tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang masih melakukan tahap pembayaran cicilan, maka seseorang itu tetap dikatakan sebagai penyewa. Tetapi ketika tahap akhir, maka barang tersebut masuk ke dalam tahap pembelian, sehingga disebutlah dia sebagai perjanjian sewa beli. Oleh karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa di dalam perjanjian sewa beli ini tentu dari namanya saja sudah kita ketahui bahwa barang yang kita cicil itu adalah selama dia masih dalam cicilan pembayaran kredit, maka barang tersebut masih belum menjadi hak milik kita, tetapi masih menjadi milik pihak penyewa atau pemberi kredit daripada barang tersebut. Akan tetapi barang tersebut akan menjadi hak milik kita apabila barang tersebut terakhir kalinya kita melakukan pembayaran cicilan terhadap barang yang kita sewa, maka barang tersebut akan menjadi milik kita. Dan terkadang di dalam perjanjian sewa beli ini juga menggunakan perjanjian fidusia, di mana surat berharga daripada barang tersebut masih berada pada tangan pihak pemberi kredit, sedangkan pihak penerima kredit hanya memegang barangnya saja. Oleh karena itu dalam perjanjian leasing dan perjanjian sewa beli ini memang hampir mirip, dan ini adalah perjanjian yang kaitannya dengan perjanjian leasing, juga termasuk dalam perjanjian sewa. Dan perjanjian sewa beli ini perjanjian leasing dan perjanjian sewa beli ini memang salah satu bentuk perjanjian yang kaitannya dengan perjanjian sewa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi perkuliahan perjanjian di luar KUH Perdata. Dan untuk lebih kurangnya saya mohon maaf, dan untuk kekurangannya saya mohon kepada bapak-bapak, saudara-saudara mahasiswa untuk membaca kembali, karena apa yang saya sampaikan ini adalah tentu sepenuhnya masih sangat kurang, dan tentu perkuliahan kita meskipun dalam keadaan masih melalui
tidak melalui tatap muka, akan tetapi saya mohon kepada para mahasiswa untuk hadir ketika perkuliahan saya nyatakan offline. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.